Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi kembali dalam sesi sharing bareng bimbingan dan konseling. Gimana kondisi teman-teman di rumah? Masih belajar daring secara garing atau semangat daring? Nah, insya Allah dalam waktu dekat kita akan segera tatap muka. Jadi untuk kali ini kita masih daring ya. Nah, tetapi teman-teman sudah cukup bersemangat untuk sesi sharing kali ini. Nah, mudah-mudahan teman-teman sudah menyiapkan pikiran yang jernih dan hati penuh semangat ya. Karena kali ini kita akan sharing mengenai komunikasi efektif. Lebih detailnya, kita akan sharing mengenai pengertian komunikasi, faktor kegagalan komunikasi, dan kita akan berbagi tips mengenai cara berkomunikasi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena kadang kita tidak mengetahui penyebabnya apa dan akhirnya komunikasi jadi terhambat. Nah, pada kali ini teman-teman akan membahas dulu mengenai apa sih pengertian komunikasi. Nah, komunikasi ini berasal dari kata Latin communicare atau communis yang berarti sama atau menjadikan milik bersama. Intinya, komunikasi merupakan aktivitas penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lainnya, dan biasanya aktivitas komunikasi ini bisa secara verbal ataupun non-verbal sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling memahami. Nah, komunikasi ini adalah pusatnya aktivitas dalam hidup kita sehari-hari. Jadi ketika komunikasi terhambat atau ada miskomunikasi, itu akan sangat melelahkan dan merugikan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kadang kita sering mengalami kegagalan berkomunikasi atau miskomunikasi, dan itu ada beberapa faktor atau beberapa penyebab. Nah, berikut kita akan mengetahui apa saja sih faktor kegagalan berkomunikasi, mulai dari faktor fisik sampai faktor non-fisik. Nah, yang pertama adalah pesan seringkali sulit dimengerti karena pesan berbelit-belit, bahkan memutar-mutar tanpa ada gagasan inti yang jelas, sehingga pesan yang disampaikan sulit untuk dipahami. Sehingga penggunaan bahasa yang efektif dan efisien ini diperlukan supaya bisa mengantisipasi kegagalan berkomunikasi. Yang kedua ada perbedaan persepsi. Nah, ini biasanya masing-masing individu kan memiliki persepsi yang berbeda karena interpretasi atau penafsiran pribadi terhadap suatu hal tertentu pun berbeda. Atau seringkali kita memiliki persepsi negatif tentang seseorang. Maka penting untuk memiliki image positif dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain ya. Kemudian tidak percaya diri. Nah, ini akan terlihat ketika kita berkomunikasi. Kalau kita tidak percaya diri saat berkomunikasi, maka lawan bicara kita pun tidak akan menjadi betah berlama-lama untuk ngobrol bareng sama kita ya. Selanjutnya, kegagalan kedekatan kelompok. Nah, kedekatan kelompok juga jadi faktor penentu loh dalam berkomunikasi. Ketika kita tidak merasa dekat, biasanya komunikasi juga menjadi kagok atau canggung. Nah, apalagi kalau sudah berhubungan dengan biaya. Ayo, hutang lah ya. Nah, gangguan fisik nih. Gangguan fisik ini bukan gangguan secara fisik ya, tetapi gangguan yang berupa akustik yang buruk, tulisan yang tidak terbaca, cahaya redup, masalah kesehatan, dan ini bisa mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam berkomunikasi. Selanjutnya ada perbedaan budaya dan bahasa. Kadangkala kita perlu berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda budaya dan bahasa. Maka seringkali ada gap menjadi masalah karena budaya bahasa yang berbeda. Nah, tetapi seharusnya itu tidak menjadi masalah asal kita mau saling memahami ya, mau saling belajar budaya dan bahasa orang lain. Kemudian pendengaran yang buruk bukan disebabkan gangguan di telinga saja ya, tetapi bisa saja karena kita sedang melamun, tidak sedang konsentrasi, memikirkan hal lain. Nah, kita jadi kehilangan minat untuk mendengarkan pesan yang disampaikan orang lain. Nah, selanjutnya ada juga
Gangguan emosional. Ketika seseorang sedang merasa marah, sedih atau kecewa bahkan takut, dia bisa kesulitan untuk menyusun pesan maupun menerima pesan dengan baik. Maka hindarilah komunikasi jika kita sedang emosi. Nah, diam dan tenang dulu saja supaya tidak ada salah paham dalam komunikasi. Selanjutnya ada juga mengenai komunikasi ini akan efektif dan akan membuat kita saling memahami kalau kegagalan komunikasi sudah kita pahami, ya. Artinya kita bisa mengantisipasi hal-hal tersebut. Lalu bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini penting banget loh. Yang pertama, diam dan dengarkan. Bukan hanya buka mulut, tetapi buka telinga. Jangan memotong pembicaraan orang lain, ya. Diam dulu, tenang, dan dengarkan kalimat yang diucapkan secara seksama, supaya kita tidak kehilangan arah pembicaraan. Selanjutnya, yang harus kita lakukan adalah fokus saat mendengarkan. Ini penting sekali karena setelah kita bisa diam dan mendengarkan, kita juga harus memusatkan perhatian. Artinya benar-benar fokus pada apa yang dibicarakan, tidak melamun dan memikirkan hal lain. Selanjutnya, saat mendengarkan, penting juga kita untuk menanggapi dengan baik dari komunikasi tersebut. Nah, supaya terjadi komunikasi yang efektif. Selanjutnya, perhatikan gestur tubuh lawan bicara. Gestur tubuh orang lain dapat menampilkan bagaimana pemikiran atau perasaan lawan bicara kita. Nah, terhadap kita. Ketika kamu melihat orang lain hanya menutup pintu, ya berarti itu tidak ingin berbicara. Terbuka dan jujur. Bila baru saja berkenalan dengan orang baru, sampaikan hal-hal yang memang tidak masalah untuk diungkapkan, daripada mengarang kisah hidup yang nggak benar, ya. Tapi tidak mengungkapkan yang sebenarnya pun itu akan merusak kepercayaan orang lain terhadap kita, ya. Jadi harus jujur. Selanjutnya, menghargai apa yang disampaikan, bukan menghargai orang yang menyampaikan. Selalu hargai tiap perkataan, pemikiran, perasaan maupun masukan dari orang lain, karena semua orang memiliki perspektifnya masing-masing. Jangan menuntut hanya ingin dihargai, tetapi hargai juga pendapat orang lain. Dalam komunikasi, sesekali sisipkan humor, ya, supaya nggak garing. Nah, terus tetap tenang. Jangan sampai tersulut emosi kita hanya karena salah paham dari apa yang disampaikan orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah pusatkan perhatian. Nah, kita seringkali suka ngalor ngidul, jadi tidak memusatkan perhatian pada masalah yang dibahas. Artinya, pastikan obrolan kita, komunikasi kita tidak melenceng dari pembahasan. Juga fokus pada solusi tanpa saling menyalahkan. Jika sudah ada perdebatan, berarti kita harus berani berkompromi. Nah, jangan mempertahankan pendapat yang dimiliki bahwa karena kita merasa selalu benar, tapi kita juga harus paham orang lain memiliki perspektif yang berbeda. Jadi, saling toleransi terhadap sudut pandang orang lain. Karena ingat, kita tidak bisa mengendalikan orang lain, dan jangan memaksa orang lain ketika kompromi kita tidak tercapai. Jadi daripada saling ngotot, lebih baik bahas masalahnya di lain waktu, atau mungkin kita bisa melakukan hal tersebut dengan cara masing-masing tanpa harus saling memaksa. Jika kamu masih ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, mari kalian bisa hubungi Ibu via email atau Facebook atau DM di Instagram. Dan terima kasih atas atensinya di sharing kali ini. Mudah-mudahan sharing kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share materi ini jika kamu suka, ya. Oke, terima kasih dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di sesi sharing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.